Halo, selamat sore kawan-kawan. Kali ini saya kedatangan rekan saya, yaitu Kak Fardina Aulia atau yang biasa dipanggil Kak Dina. Nah, beliau merupakan rekan saya yang saat ini bekerja menjadi apoteker di suatu rumah sakit swasta. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara, tips dan trik lah yang biasa umumnya disebut orang-orang untuk agar bisa keterima di rumah sakit. Keterima menjadi apoteker di suatu rumah sakit. Nah, sekedar info bagi rekan-rekan semua, Kak Dina ini pernah istilahnya pengalaman menjadi sejawat apoteker. Dia pernah di 2 rumah sakit dengan sekarang seperti itu ya, Kak. Nah, kali ini kita akan bertanya tentang bagaimana menjadi apoteker di rumah sakit, tips dan trik agar lolos. Oke, mungkin perkenalan dulu dari Kak Dina. Iya, namaku Fardina Aulia, biasa dipanggil Dina. Udah. Oke. Aku lulusan tahun 2020. Oke, jadi Kak Dina ini ibaratnya fresh graduate lah ya. Oke. Nah, mungkin saya mengundang Kak Dina biar ini sih sharing pengalaman apa aja yang perlu disiapin ketika kita mau mendaftar apoteker di rumah sakit swasta seperti itu kan. Kalau di rumah sakit daerah itu kan bisa lewat jalur sama juga tes dan ada yang lewat CPNS. Nah, tapi kita lewat bagaimana sih pada umumnya tanpa jalur tes CPNS seperti itu. Nah, apa yang Kak Dina persiapkan awal-awal? Kan Kak Dina ini kan mungkin dari profesi ngambil peminatan rumah sakit. Nah, setelah lulus, apa sih yang perlu disiapkan? Yang disiapkan nge-review lagi sih materi. Kalau nge-review materi itu fungsinya nanti waktu kita kerja. Kalau mau di awalnya itu tipsnya, awal itu psikotes. Rata-rata biasanya rumah sakit swasta itu ada tes psikotes dulu. Kemudian ya tes psikotes pada umumnya kayak gambar-gambar. Terus habis itu Gambar apa itu, Kak? kayak ada 6 kotak gambar gitu, terus kita suruh gambar. Terus kalau di rumah sakit yang pertama aku masuk itu tes psikotesnya itu lebih ke ngerjakan angka-angka gitu, kayak apa sih, deret gitu loh, milih kayak pola-pola juga, pola selanjutnya apa gitu-gitu. Kalau yang di rumah sakit yang kedua ini mungkin rumah sakitnya kan lebih besar, jadi itu lengkap tes psikotesnya, ada yang mulai deret, angka, terus habis itu gambar, terus ada juga suruh gambar seseorang, Gambar orang pohon rumah itu ya. Gitu-gitu. Itu sih ya serangkaian itu. Terus yang kedua nanti kan kalau lolos langsung wawancara. Waktu itu aku wawancara itu 2 rumah sakit yang pernah aku tesin itu sama. Yang pertama pasti yang ditanyain sebutkan dasar hukum yang menjelaskan apa sih, tupoksi apa ya, tugas dan kewajiban apoteker di rumah sakit. Gitu. Oh, gitu. Itu pasti ditanyain. Terus waktu itu aku ngalir sih pertanyaannya, tapi si HRD-nya itu pasti punya list pertanyaan apa aja yang harus ditanyakan gitu. Itu pertanyaannya ngalir, nggak kayak teks nomor 1 pertanyaannya ini, nomor 2 pertanyaannya enggak. Nanti kita tetap. Oh, berarti pertanyaannya semisal pasti pertanyaan itu terkait itu ya, landasan hukum, dasar hukum. Kan, kemudian setelah itu pertanyaan selanjutnya tergantung dari apa yang kita jawab. Bisa kayak gitu juga. Cuman pasti masih ada list, kita harus menulis yang dipegang sama si HRD itu. Pertanyaan wajib lah ya. Kayak waktu itu aku misal kan habis tanyai dasar hukumnya, terus aku ditanyai apa sih rekonsiliasi gitu. Kamu pernah melakukan rekonsiliasi enggak? Gitu-gitu. Apa rekonsiliasi itu, Kak? Jadi rekonsiliasi itu kayak kita itu mengulik lagi gitu, pasien itu pernah mengonsumsi obat apa aja sebelum masuk ke rumah sakit, terus kapan terakhir minum, misalkan ada antibiotiknya udah habis atau belum, kayak gitu. Nanti itu yang jadi dasar dokter juga buat menentukan terapi selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya setelah tes wawancara? Setelah tes wawancara itu tes ini, medical check up. Oh, MCU, cek badan ya, kesehatan. Itu tapi kalau kamu tes medical check up pasti dipastikan 100% kamu berarti udah lolos. Oke, setelah itu apabila nggak ada gangguan lah ya, yang gangguan fatal lah ya, kritis lah ya. Gitu. Kemudian setelah itu?
Kalau tips dan trik dari aku sih Loh, setelah itu nggak ada lagi MCU? Nggak ada penawaran gaji atau apa gitu? Ada. Oh, ada. Jadi nanti setelah lolos MCU kita dipanggil. Kalau aku waktu itu dipanggil, dikasih tahu gaji pokoknya segini, nanti tunjangannya segini, nanti udah berapa tahun kerja bisa direkrut jadi pegawai tetap atau enggak, terus tunjangan itu bisa berubah atau enggak, terus nanti dapat kayak tunjangan hari raya apa enggak, dapat bonusan akhir tahun apa enggak, gitu-gitu pasti dijelasin di awal. Terus tips dari aku, jangan lupa diminta surat perjanjian yang apapun yang pernah ditandatangani di awal. Kamu minta hard file biar kamu punya bukti fisik kalau kamu pernah menyetujui itu. Oh gitu. Berarti tesnya yang diujikan sepengalaman Kak Dina di 2 rumah sakit yang pernah Kak Dina ikuti, tes psikotes, wawancara, MCU, seperti itu. Ini tes kemampuan umum yang terkait apoteker itu, pengetahuan terkait apoteker ada nggak? Diwawancara. Oh itu di wawancara, nggak ada tes tulisnya berarti? Oh tes tulis ada deh. Oh tes tulis ada. Wah gimana ini Kak Dina? Di awal itu sih sebenarnya. Oh itu di awal, sebelum tes psikotes. Iya. Oh berarti tes pengetahuan umum terkait apoteker. Oh itu di awal tes tulis. Dari 2 rumah sakit ini yang sama pertanyaan itu ini. Sebutkan cara KIE, supositoria, terus dengan ini ya seretik diskus, pokok cara khusus ya, gitu, dengan obat-obatan obat yang khusus. Oh gitu, dengan penggunaan khusus. Terus apa lagi? Suruh nyebutin obat wajib, obat keras, obat bebas, obat generik nggak? Oh disuruh nyebutin. Apa aja? Tolong ditulis dong yang lebih jelas. Apa nih? Obat, maksudnya disuruh nyebutin obat apa aja, obat keras. Obat keras, terus obat paten, obat generik, itu perbedaan dan contoh biasanya gitu. Terus perbedaan obat bebas terbatas gitu-gitu, sama contoh, ya gitu-gitu. Nah itu Kak Dina itu dapat referensinya dari siapa? Maksudnya soal tes tulis yang awal, yang pengetahuan terkait apoteker itu nyari di internet kah atau nyari kakak tingkat yang udah pernah kerja di situ terus kita tanya atau gimana? Kalau di rumah sakit yang pertama aku masuk itu kan masih di kotaku, jadi aku tanya-tanya tuh di orang teman-temanku tuh masih adalah cutting. Cutting itu apa? Enggak, kakak tingkat. Oh, enggak. Lebih ke temen sih, kemarin aku dapat info dari temen gitu, jadi aku dapat bocoran soalnya tes tulis gitu. Kalau yang di rumah sakit kedua ini karena di luar kota, aku nggak kenal siapa-siapa, ya cuman baca-baca itu, pasti kan sekitaran itu pertanyaan. Oh kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Oke, berarti tahap tes-tesnya itu ada tes tulis terkait pengetahuan apoteker, terus kemudian tes psikotes, terus kemudian wawancara ini terkait itu ya, itu juga terkait pengetahuan apoteker, terus juga ditanyai juga sih pengalaman apa sih pernah didapat gitu. Misalkan fresh graduate tuh benar-benar belum punya pengalaman, biasanya yang ditanya waktu PKPA. Kalau enggak pernah ikut organisasi apa, ditanyai aku waktu di rumah sakit pertama. Kalau di rumah sakit kedua yang aku masuk lebih ke kerjaanku di rumah sakit pertama dulu ngapain aja gitu. Oh gitu, lebih menceritakan kerjaan pertama di tempat kerja yang pertama itu ngapain aja. Terus yang terakhir itu baru MCU ya. Oh jadi 4 inilah ya kurang lebihnya seperti itu. Terus Kak, kan Kak Dina ini lulusan COVID ya. Lulusan dia angkatan di zamannya COVID-19 masih tinggi-tingginya, jadi full online itu kan, belum punya pengalaman real seperti itu. Nah cara Kak Dina biar apa ya, biar ibaratnya ketika kita melamar itu kita itu apa ya, ibaratnya dapat bernilai, value-nya itu tinggi, itu gimana caranya Kak Dina? Apakah Kak Dina magang sendiri, nyari rumah sakit sendiri atau gimana? Waktu itu karena aku PKPA apotek enggak online, PKPA rumah sakit online, jadi waktu itu aku sempet pas ada jeda libur sebelum semester 2 lah enggak salah, itu aku ngambil magang tapi cuma 1 bulan di klinik dekat rumah. Terus di situ itu aku minta sertifikat bahwa aku pernah magang walaupun cuma 1 bulan. Jadi aku itu adalah yang tak bilangin pengalamanku terjun ke lapangan waktu kerja walaupun aku lulusan corona.
Oh, gitu. Oke. Untuk CV Kak, CV dari Kak Dina itu yang diisi apa aja sih? Kalau CV Itu kan apa ya? Ibaratnya dokumen awal yang dikirim kan? Ya itu apa aja? ini pengalaman entah kamu waktu kuliah itu pernah jadi asisten dosen, masukkan wis. Entah kamu pernah jadi guru les, masukkan. Ya pengalaman organisasi pasti aku masukin ke situ wis. Terus karena aku nggak punya prestasi ya, maksudnya nggak ada pernah menang apa gitu, aku masukin riwayat pendidikanku karena aku merasa CV-ku kosong. Oke. Jadi itu saja tips dan trik dari Kak Dina. Ini sih jangan khawatir buat teman-teman yang lulusan corona gitu. Pasti ada peluang untuk cari kerja gitu. Pengaruh PKPA online offline itu nggak terlalu besar sih menurutku. Oh, nggak terlalu besar ya. Pokok kita diseleksi awal mulus, insya Allah kalau rezeki pasti keterimain. Oke, berarti jangan lupa berdoa lah ya, tetap berdoa dan terus belajar karena kita long life learner, belajar abadi. Meskipun sampai akhir hayat tetap terus belajar untuk update ilmu pengetahuan. Iya. Oke, sekian Early Start sore ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik pembahasan bagaimana kehidupan kerja apoteker di rumah sakit. Tentunya tetap bareng Kak Dina seperti itu. Jadi ketika kalian ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, kalian bisa hubungi Kak Dina di sosial medianya seperti itu. Oke, sampai jumpa di Early Start. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, tulis saja di kolom komentar channel YouTube ini. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.